Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM, dan Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab, BAMAG JHJHT. Yang saya hormati Dekan Fakultas Tadris Umum Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Ibu Wahyu Lestari MPD, dan Ketua Program Studi Tadris Bahasa Indonesia Ibu Mufirotul Hamdiah MPD, serta dosen pengampu mata kuliah Teori Sastra Bapak Ahmad Ilzamul Hikam MPD. Baik, di sini saya akan membahas materi mengenai teori stalistika. Yang pertama ada pengertian teori stalistika. Stalistika adalah cabang ilmu yang mempelajari gaya bahasa dalam karya sastra. Hal ini melibatkan analisis penggunaan bahasa oleh penulis untuk mengekspresikan ide, emosi, dan suasana dalam teks. Fokus utamanya adalah pada bagaimana pilihan kata, struktur kalimat, penggunaan metafora, simil, ironi, dan berbagai retorika lainnya yang berkontribusi terhadap makna dan efek estetik dari sebuah karya sastra. Adapun ruang lingkup teori stalistika yaitu analisis linguistik. Hal ini melibatkan pemeriksaan elemen-elemen linguistik dalam teks seperti morfologi, sintaksis, fonologi, leksis. Ini mencakup studi tentang bagaimana struktur kalimat dan pilihan kata tertentu menciptakan gaya tertentu. Kedua, ada fungsi estetika. Melihat bagaimana bahasa digunakan untuk menciptakan keindahan, irama, dan efek estetik dalam teks sastra. Ini termasuk analisis gaya bahasa, penggunaan citraan, dan perangkat stilistik lainnya. Ketiga, analisis kontekstual. Hal ini melibatkan pemahaman tentang konteks sosial, budaya, dan sejarah di mana sebuah karya sastra ditulis. Hal ini membantu memahami bagaimana gaya bahasa dipengaruhi oleh konteks tersebut dan bagaimana itu mempengaruhi pembaca. Keempat, ada intertekstualitas. Hal ini menganalisis bagaimana sebuah teks sastra berhubungan dengan teks lain melalui gaya dan bahasa. Ini bisa melibatkan studi tentang ilusi, parodi, atau pastikhe. Kemudian, penerapan teori stalistika dalam karya sastra. Yang pertama, pada analisis puisi. Dalam puisi, stalistika dapat digunakan untuk menganalisis penggunaan rima, ritme, dan meter. Misalnya, bagaimana penggunaan aliterasi atau asonansi memperkuat suasana tertentu dalam puisi. Kedua, dalam analisis prosa. Dalam novel atau cerpen, teori stalistika bisa diterapkan untuk menganalisis narasi, dialog, dan deskripsi. Misalnya, bagaimana penggunaan metafora tertentu dapat menggambarkan karakter atau suasana. Ketiga, analisis drama. Dalam drama, stilistika dapat digunakan untuk menganalisis dialog antar karakter, monolog, dan penggunaan bahasa tubuh. Misalnya, bagaimana pilihan kata dalam dialog dapat menunjukkan status sosial atau emosional karakter. Contoh penerapan teori stalistika dalam karya sastra. Dalam analisis puisi yang berjudul Aku, karya Khairil Anwar, stalistika dapat digunakan untuk menganalisis penggunaan kata-kata yang penuh semangat dan penuh pemberontakan, serta bagaimana penggunaan metafora dan simil memperkuat tema kebebasan dan kemerdekaan. Yang kedua, dalam novel Laskar Pelangi karya Andre Hirata, stalistika dapat membantu menganalisis bagaimana penggunaan bahasa sehari-hari dan dialog yang realistis menggambarkan kehidupan masyarakat di Belitung dan memperkuat tema persahabatan dan perjuangan. Melalui analisis teori stilistika ini, kita dapat lebih memahami bagaimana penulis menggunakan bahasa untuk menciptakan makna dan efek tertentu, serta bagaimana elemen-elemen linguistik dan retorika berkontribusi terhadap keseluruhan karya sastra. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.